Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para asatidz yang saya hormati, Komanda Ustaz Abdul Hadi, Ustaz Ahmad Syatiri, Ustaz Ma'ruf, Ustaz Umar, Pak Haji Zakaria, para asatidz yang lain, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Malam hari ini kita insyaallah akan membaca atau meneruskan kajian kitab At-Taqrirat As-Sadidah bab Muharramatil Ihram. Ya, walaupun tahun ini enggak pergi haji lagi orang Indonesia. Jadi karena ada kendala, entah kendalanya zahiran wa batinan, jadi ilmunya tetap kita pelajari. Muharramatul ihrami hiya, hal-hal yang diharamkan sebab ihram. Hal-hal yang diharamkan sebab ihram. Jadi orang kalau udah niat ihram haji atau ihram umrah, ada yang diharamkan. Apa aja yang diharamkan buat dia? Satrur ra'si, yang pertama menutup kepala. Menutup kepala nggak boleh. Mau pakai peci ke, mau pakai sapu tangan ke, mau pakai plastik ke, kepalanya dianuin, ya, ditutupin, nggak boleh. Kemudian ini laki sama perempuan berlaku menutup pala, ya. Walubsul muhiti lirrajul, kemudian memakai pakaian yang dijahit untuk laki-laki. Jadi buat laki-laki doang, kalau perempuan mah nggak mengapa. Makanya kalau lagi umroh kita lihat perempuan pakaiannya lah berjahit biasa dia mah, ya, karena haramnya cuma buat laki-laki. Wasadrul wajhi, dan menutup wajah. Nutup wajah juga nggak boleh. Buat perempuan juga sama, nggak boleh. Misalnya nih perempuan dia telah niat ihram pakai cadar, nggak boleh, ya. Makanya ada nggak lagi tawaf gitu kita lihat orang pakai cadar? Nggak ada, semuanya dibuka, ya. Kemudian wa izalatu sya'ri wa dhuhri, kemudian juga nggak boleh walubzul qafazain lil mar'ah, pakai kedua sarung tangan, ya, pakai kedua sarung tangan. Wah, sekarang kan aksesoris banyak banget, aksesoris, ya, sampai motor sekarang. Perempuan tuh sekarang kalau naik motor begitu, makanya ada sarung tangannya, cakep banget. Itu kalau kata diniatin apa? Supaya nggak terlihat dari laki-laki yang bukan mahramnya. Dia niat nutup auratnya, pahala itu. Tapi kan niatnya nggak begitu. Niatnya apa? Niatnya modis,
niatnya tuh. Niatnya modis sama apa lagi? Biar kagak hitam tuh tangan, biar kagak gelap. Dia lebih apa namanya? Lebih takut sama sinar matahari ketimbang sama api neraka. Ya. Jadi buat perempuan nutupin wajah, ya, nutupin wajah nggak boleh. Wa izalatu syari wa dhuhri, dan menghilangkan rambut dan kuku. Kalau ngilangin rambut kuku nih mau diapain kayak itu rambut? Ya, apa mau dicabut, apa mau dibakar, apa mau dicukur, terserah, pokoknya nggak boleh. Gunting kuku juga sama, ya. Watib, pakai wangi-wangian sama, mau minyak wangi, mau sabun, mau apa namanya, kali pakai pewangi mobil kali, mau pokoknya apa ya udah, ya, yang wangi-wangi itu. Wal jima', dan hubungan suami istri, ya, hubungan suami istri kalau udah niat ihram nggak boleh. Wa duhnir ra'si wal lihyah, meminyaki rambut dan juga jenggot, diminyakin gitu, pakai apa, minyak rambut, ya. Gimana kalau pakai minyak goreng? Sama aja, minyak juga, pokoknya kagak boleh aja. Ya, tempo-tempo kan kadang-kadang nih apa, habis makan, namanya makan di Arab kan ada minyak kah? Iya, makan di Arab nih nasinya berminyak, main peperin aja ke jenggot, main peperin begitu tuh. Kalau udah kagak pakai pakaian ihram enggak apa-apa, tapi kalau udah pakai pakaian ihram enggak boleh, pelanggaran itu. Wasaid, berburu, nyari apa gitu ya namanya. Ini kalau orang hobi susah, kalau kagak hobi mah nggak bakalan. Orang kadang-kadang kalau udah hobi, wah, jam 3 pagi bobo kandak, jam 3 pagi bobo kandak. Oh, kalau udah hobi itu. Waqat unabatil haramir radab, dan memotong tanaman haram yang masih basah, yang masih hidup maksudnya, bukan yang udah mati. Udah mati, udah layu misalnya dicabut, itu mah enggak masalah. Ini yang masih hidup, tanaman sono, ya, tanaman di haram yang masih hidup, mah dia dicabut. Nah, pelanggaran itu. Sebenarnya banyak yang enggak, apa kaitannya nyabut puunan sama haji dianggap pelanggaran, apa kaitannya? Pokoknya asal aturan kan gitu, pokoknya asal aturan, pokoknya masuk akal kayak kagak, nggak masuk akal kayak, ini aturan dari Allah, ikutin. Begitu, sejauh mana taatnya sama Allah, sejauh mana. Nah, kemudian dari segi kekhususan, hal-hal yang diharamkan khusus buat laki-laki, lubsul muhit wa sa'trul ras, khusus buat laki-laki. Yang kagak boleh nih khusus buat laki, pakai pakaian yang dijahit ama nutupin pala, itu khusus buat laki. Minha ma yahtasu bil mar'ah, ada yang khusus buat perempuan, nggak boleh nutup wajah ama pakai sarung tangan, ya. Yang ketiga, laki kagak boleh, perempuan kagak boleh. Itu yang tadi tuh saya sebutin ya, gunting kuku,
gunting rambut, pakai minyak wangi, itu semua tuh barang-barang. Nah, minha ma yu'dharu fiha an-nasi wal jahil. Ada juga sesuatu nih larangan yang dianggap nggak apa-apa buat orang yang lupa sama yang kagak tahu. Ini pelanggaran-pelanggaran ada yang dianggap nggak masalah buat orang yang lupa sama yang kagak tahu. Jadi yang lupa sama yang kagak tahu nggak apa-apa. Yang mana tuh? Wa huwa ma kana ala sabili tarafuhi ay at-tasayyuni. Dan dia manakala yang namanya sesuatu yang diharamkan tadi sesuatu dalam bentuk sebuah hiasan, bentuk hiasan seperti apa? Katib, minyak wangi, ya, wal jima, bersetubuh, walubsul mahid, walubsil mahid, pakai pakaian yang dijahit, wasatril wajhi warra'si wadduhni, kemudian nutupin wajah, kepala, pakai minyak. Fala tajibu alaihimal fidyah, maka tidak wajib bagi yang lupa ama yang kagak tahu, enggak wajib ngeluarin fidyah. Ya, buat yang lupa ama yang kagak tahu. Jadi yang tadi itu misalnya udah pakai pakaian ihram nih, lupa pakai minyak wangi. Tempo-tempo kan begitu orang Indonesia mah. Ada aja, ada temennya lagi pakai minyak wangi, tangan main angsongin aja gitu tuh tangannya. Lupa tuh kalau lagi ihram. Ntar aja, lah lu bukannya ihram itu? Lah iya. Atau mandi, lupa pakai pakaian ihram, mandinya pakai sabunnya wangi, karena kan jarang sabun yang kagak wangi, cuman sabun anuan doang, sabun buat gatal, asepso, biar itu kagak wangi. Yang lain sabun wangi-wangi, dia lupa dia pakai nggak apa-apa. Minha ma la yu'dharu fiha. Kemudian di antara hal-hal yang diharamkan ada yang enggak dimaafin. Mau lupa, mau kagak tahu, enggak dimaafin. Nah, itu sesuatu yang bukan sifatnya hiasan. Apa sifatnya? Sifatnya itu min babil itlaf. Ada pengerusakan. Pengerusakan bukan berarti rusak, bukan berarti rusak, ya. Cuman ini ada sesuatu yang hilang, ya, ada sesuatu yang hilang, kayak nyabut rambut, ya, nyukur, gunting kuku, terus ngebunuh hewan di sana. Nah, itu mau lupa, mau kagak tahu, tetap wajib bayar fidyah. Kemudian aqsamul muharramat min nahiyati saghiriha wa kabiriha. Bagian-bagian yang diharamkan dari sisi kecil dan besarnya. Kecil dan besarnya nih, sisi kecil dan besar. Maksudnya apaan? Ntar nih dendanya juga lain, ya, dendanya lain, dosanya juga lain. Kabair yang besar apa? As-saidu wal jima, berburu sama bersetubuh. Masih pakai pakaian ihram, bersetubuh sama istrinya, ya, itu termasuk apa namanya, kategori-kategori yang besar. Itu doang tuh. Tempo-tempo kan ada orang kadang ada pikirannya
beda gitu sama yang lain. Apalagi kalau misalnya kamarnya bagus mah, dia berdua doang misalnya. Sini dulu, ntar biarin orang-orang jalan duluan, kita nyari berkahnya dulu. Nah, kayak nyari berkah di tanah haram gitu. Kali-kali aja ntar anak kita kayak Arab gitu. Atau bagaimana, mancung kali, bercakep gimana. Kelarin dulu ibadahnya. Kalau ibadahnya udah kelar, udah kagak pakai pakaian ihram, baru boleh, ya. Kemudian syarhu muharramatil ihram, keterangan hal-hal yang diharamkan sebab kita niat ihram. Yang pertama satrur ra'si, yang pertama menutup kepala, bikulli ma yu'addu satiran fil 'adah, dengan setiap apa yang dianggap penutup di dalam kebiasaan. Jadi pakai apa nutupnya? Pakai songkok dianggap nutup, nggak boleh. Sapu tangan dianggap nutup, nggak boleh. Pakai tangan dianggap nutup, nggak boleh. Gimana kita giniin misalnya, ya? Kadang-kadang kan begitu tuh. Kita kalau hujan payung kagak ada, kadang-kadang begini, ya kan? Padahal begini, padahal dikit banget, biasa-biasa juga. Hujan begini, kadang-kadang lagi kepanasan banget, sama begini juga, ya. Nah, jadi begitu. Yang dianggap nutupin kepala nggak boleh. Apa aja. Pakai imamah misalnya, pakai udeng-udeng, sama nggak boleh, ya. Kemudian lubsul mahid, memakai pakaian yang dijahit, ayyakuna muhitan bil badan, dia mengelilingi badan, au bi'udwin minal a'dha, atau mengelilingi satu anggota tubuh, sawa'an akana makhitan amla. Itu kalau kita pakai kain nih yang kita pakai, itu kan tengahnya ada jahitan, ya. Nah, kita pakai itu, kita pakai. Ini belum kita lipat nih, kita pakai. Itu kalau jahitannya kita buka, kelihatan nggak? Hah? Kelihatan. Itu berarti yang nutup aurat kita jahitan apa lipatan? Hah? Jahitan. Lipat mah cuma dikit. Itu jahitan, itu dia yang anuin. Nah, terus kalau kita misalnya makainya terbalik, ngerti pakai kain terbalik gak maksudnya? Pakai langsung, kagak pakai kitanya masuk ke dalam, kagak. Jahit kain langsung aja kita anuin, kita gituin kayak anduk, ya, kita gituin kayak anduk, cek. Nah, itu kalau kainnya gede nutupin aurat, yang nutupin apa? Lipetan apa jahitan? Lipetan, nggak ada jahitan. Jahitan mah di dalam apa? Itu maksudnya yang kagak boleh begitu. Yang jahitan nutupin. Kalau yang lipetan nggak apa-apa. Kadang orang begini, wah itu jahitan. Emang mana yang kagak ada, mana yang ada yang kagak dijahit?
Coba lihatin kain umroh, ada jahitannya enggak? Nggak ada. Kalau kagak ada mah berat maur. Makanya kan kain umroh begitu kita makainya, kayak orang pakai anduk yang nutupin apanya, lipetan begitu ya. Kemudian satrul wajhi wa lubsul qafazain lil mar'ah, nutup kepala dan pakai kedua sarung tangan buat perempuan. Kemudian izalatu sya'ri wa dhufr, ay sya'ri ra'si wa jami'il badan. Yang kagak boleh dihilangin itu rambut dan kuku, maksudnya rambut kepala dan seluruh badan. Jadi semuanya, seluruh badan, yang namanya rambut kagak boleh dicabut. Cabut. Kadang-kadang hidung. Iya kan? Ada aja gitu. Apalagi yang suka nyabutin ketek. Anu banget kan dia, apalagi kalau lagi nyantai gitu, kalau lagi nyantai. Wah, iseng. Iya, enak banget. Kadang-kadang yang lebih gila lagi begitu ya. Emang udah tahuan bau, cabut, cium. Berkali-kali kagak pernah wangi, nggak pernah wangi. Cabut, cium. Ya elah. Lewat tiap hari dicium, makanya penasaran. Kemudian atib, wangian, bikulli ma yu'addu tiban, dengan segala sesuatu yang dianggap wangian, fil adah, menurut kebiasaan, fayuqsadu rihu, maka kemudian dicari wangiannya. Kayak minyak wangi, emang apanya? Wanginya, bukan minyaknya. Jadi bukan cuma minyak wangi, ada bunga misalnya wangi, sama nggak boleh. Apalagi sabun, coba sabun kalau kagak wangi gimana? Pakai nggak? Dicari sama orang? Enggak. Fayahrumu bi'ayyin min aujuhil isti'mal, maka haram dengan segala macam bentuk pemakaian. Itu wewangian. Wewangian dari segi pemakaian, ada yang bitabakhur, ada yang dibakar. Kayak gahro tuh dibakar. Ya, itu dulu orang-orang kaya. Orang-orang kaya, kenapa yang orang-orang kaya? Karena dia beli kayunya. Kayu gahro mahal. Dia beli, dibakar sama dia, udah habis dibakar. Dia kalau habis mandi itu bara ditaruh di bawahnya. Dibakarin gahro, dia di atas. Di atasnya digarang. Itu wangi, anget. Pakaian-pakaian dia juga sama dia digantung, bawahnya dibakar begituan. Sama. Tuh orang kaya Arab dulu begitu rata-rata. Ya. Atau para habaib kadang-kadang begitu, masya Allah. Kita mah kamper. Habis itu, apa namanya, baju pada bau coak. Nah itu juga kalau lagi ihram nggak boleh, ya. Ntar itu asapnya nyampe ke kita tuh, asapnya nggak boleh. Ma'tida at-tibu at-tatayyubu bihi bistihlaki aini,
Ada juga yang dengan barangnya itu dihancurin, ya itu kayak bunga itu melati tuh ya. Dia ada yang harus dihancurin tuh. Bunga-bunga kadang-kadang kalau belum dihancurin baunya belum apa? Belum nongol baunya, ya. Kemudian ma'tida at-tatayyubu bihamlih, ada yang dengan membawanya, ada yang dengan membawanya, ada yang dengan biwad'i anfih, kalau kita beginiin wangi, kalau kagak kayak air mawar, coba dah, ada kalau ada air mawar gitu-gituin agak wangi, diginiin lu ke hidung baru berasa wanginya, ya. Kemudian al-jima'u wa muqaddimatuh, kemudian hal-hal yang diharamkan pada saat ihram, bersetubuh dan juga pemanasannya. Dan wal jima'u yufsidul hajja wal umrata bi syurutin arba'atin, bersetubuh itu bisa merusak haji dan umrah dengan 4 syarat. Yang pertama, ayakuna aliman, orangnya tahu kalau bersetubuh itu enggak boleh. Yang kedua, amidan, sengaja. Yang ketiga, mukhtaron, enggak ada paksaan. Sebenarnya bab beginian mah jarang pakai dipaksa, ini pakai dipaksa jarang, kali-kali aja ada orang gitu. Sama aja kayak apa namanya, kita anggap semuanya bisa berjalan, tahu-tahu ada corona, jadi ngaco, jadi nggak jalan. Jadi ada sesuatu hal yang bikin apa namanya, orang itu dipaksa untuk bersetubuh. Nah, jangan dipikirin dulu itu bagaimana, ada orang dipaksa bersetubuh maka dipaksa, jangan dipikirin itu bisa aja terjadi paksaan itu, entah gimana caranya, ya. Yang keempat, wa qabla tahallulil awal bil hajj atau qabla al-faragh min al-umrah, sebelum tahallul awal kalau di dalam haji itu enggak boleh, ya, sebelum tahallul awal atau sebelum selesai dari umrah itu enggak boleh, ya. Mula-mulain juga bangsa, ya kalau bahasa kita nih bahasa kampung, cemek-cemek doang sama, setubuhnya kagak boleh, sama cemek-cemek juga kagak boleh, ya kan. Di sana kan ada aja, ya, namanya biasanya nih, biasanya ngiat perempuan biasa aja, sampai sana ngiat bonyok banget, cakep, ada orang mana tahu kebenaran dia bawa bininya. Nah, jadi ya emang orang harus tahu ilmunya. Jangan apa namanya, jangan dia mau melaksanakan ibadah tapi akhirnya dia belum tahu ilmunya, ngaco jadinya, ya.